pada malam hari ini yang bertemakan tasawuf yang akan disampaikan langsung oleh guru kita semua Al-Ustadz Ahmad Dasuki. Dan juga kami ingatkan kembali kepada para bapak dan ibu sekalian, jangan lupa untuk membawa catatannya ya, dan mencatat semua ilmu yang akan disampaikan. Kepada Ustadz Ahmad Dasuki dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. صلي عليه. Uzkur salat ala Nabi Muhammad. اللهم اللهم صل صل وسلم وبارك عليه. عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام أتمان أطهران على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من أمراضها وحسن فروجنا من الفواحش. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من أمراضها من أمراض القلوب من الحقد والحسد والكبر وحب الدنيا. اللهم يا ربنا تخلقنا بأخلاق الصالحين وجعلنا يا رب منهم وبهم ومعهم آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami cintai, kepada guru kita semua Buya Yahya, semoga Allah SWT memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan dan sehat walafiat, dan semoga segala urusan beliau dipermudahkan oleh Allah SWT, khususnya dalam urusan dakwah beliau. Semoga Allah SWT memberikan kepada beliau semangat, sehat walafiat, dan memberikan beliau taufik serta inayah dari Allah, sehingga beliau bisa menyampaikan ilmu yang beliau ambil dari guru-guru beliau, yang itu sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Para orang tua kami, para orang tua asuh yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sebuah program yang mulia. Bentuknya mungkin kecil, akan tetapi insya Allah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sebanyak seminggu sekali, akan tetapi semoga amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali indallahi dawamuha wa in qal. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang berterusan walaupun itu sedikit. Nah, bagi para orang tua asuh barangkali mempunyai kesibukan, kewajiban yang lainnya, akan tetapi jangan lupa untuk mengistiqomahkan yang namanya belajar ini. Karena sesungguhnya yang namanya belajar itu adalah fardhu ala kulli muslimin. Suatu kewajiban bagi semua orang Islam. Ngaji itu penting. Nah, karena dengan ngaji itu membuka minda kita. Kita tahu yang mana haram, yang mana halal. Dan sehingga kita akan terjauhi dari yang namanya orang bodoh. Karena orang bodoh itu akan melakukan kemaksiatan walaupun dia tidak tahu. Karena bisa saja dia melakukan kemaksiatan karena dia tidak tahu. Dan itu dicatat sebagai maksiat dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwasanya sekarang ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan keimanan kita, segala apapun
yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, tidaklah itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah daun dari pohon itu jatuh kecuali kehendak dari Allah. Tidaklah hujan itu turun kecuali kehendak dari Allah. Dan kita sekarang ini, para orang tua kami, sekarang yang mengikuti majlis seperti ini, artinya Allah memilih kita untuk mendapatkan untuk mendapatkan kemuliaan seperti ini. Dan kemuliaan mencari ilmu itu sudah sangat banyak sekali. Di antaranya Allah akan memudahkan bagi orang mengikuti majlis itu, akan dimudahkan segala urusannya. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Allah itu mempunyai malaikat yang tugasnya itu adalah mencari majlis-majlis ilmu. Nah, program yang kita jalankan sekarang ini memang tidak dibentuk dalam sebuah majlis, akan tetapi dia mempunyai hukum yang sama. Artinya sebagaimana orang yang mendatangi majlis itu mendapat pahala, kita juga yang melakukan program seperti ini, program mencari ilmu, program belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti ini juga mendapatkan fadilah yang sama, mendapat keutamaan yang sama. Nah, di dalam hadis tersebut Allah itu mempunyai malaikat yang tugasnya itu mencari majlis-majlis ilmu, mencari program-program ilmu. Di saat malaikat tersebut itu sudah menemukan program tersebut atau majlis tersebut, maka para malaikat itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang yang mengikuti majlis tersebut. Ampunilah. Nah, para orang tua kami yang kami hormati, kita lihat sekarang siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Itu adalah para malaikat yang tidak pernah berdosa, yang jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perintah pasti mereka akan lakukan. Nah, di sini para malaikat yang suci dari dosa berdoa, maka akan mudah diijabah. Akan mudah diijabah. Maka amal-amal seperti ini harus kita istiqomahkan, wahai para orang tua kami. Harus kita istiqomahkan. Seminggu sekali, kalau seandainya bisa kita tambah, mungkin ada program majlis lain lagi, kita tambah. Karena yang namanya mencari ilmu itu tidak ada hentinya. Di saat kita kecil, bagaimana kita belajar berjalan. Di saat kita masuk SD, bagaimana kita belajar membaca dan seterusnya. Nah, ini mencari ilmu, jangan sampai kita terlepas dari belajar ilmu agama. Baik. Seperti yang disebutkan oleh Ustadz Habibullah selaku MC kita pada malam hari ini, Al-Fakir insya Allah akan bersamai para orang tua asuh untuk sama-sama kita belajar kajian tasawuf, atau bisa kita sebut juga sebagai kajian akhlak. Kajian membersihkan hati. Kajian membersihkan hati. Urusan hati ini sangatlah penting dan sangat perlu kita perhatikan. Akhlak, atau kita juga sebut sebagai tasawuf, atau dengan istilahnya tazkiyatun nufus. Karena sesungguhnya Islam, agama kita ini mempunyai tiga unsur penting, tiga unsur pokok. Yang pertama adalah hukum halal haram. Bagaimana kita sholat, jangan sampai kita berzina, jangan sampai kita mencuri. Kita belajar hukum halal dan haram. Yang kedua, pokok yang kedua adalah akidah, tauhid. Bagaimana keimanan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita itu menyekutukan Allah, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, baik dengan lisan ataupun dengan perilaku dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah akhlak atau tasawuf, atau yang bisa kita namakan juga membersihkan hati. Para ulama menggambarkan tiga hal ini seperti pohon. Seperti pohon. Akidah itu adalah akarnya, dan hukum halal haram itu pohonnya, maksudnya batang pohonnya dan dedaunnya. Dan akhlak adalah buah dari pohon tersebut. Apalah arti sebuah pohon jika hanya mempunyai akar saja?
Apalah arti sebuah pohon jika hanya mempunyai daun saja tanpa mempunyai buah? Maka dari itu, akhlak sangat perlu kita perhatikan. Karena akhlak adalah buah dari agama kita ini. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, Madin, apa itu agama? Lalu Rasulullah menjawab, husnul khuluq. Husnul khuluq. Dan Nabi Muhammad juga pernah bersabda, athqalu ma yuzanu yaumal qiyamati at-taqwa wa husnul khuluq. Amal yang paling berat nanti akan ditimbang oleh Allah SWT di hari kiamat nanti adalah takwa dan husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik. Apa hubungan akhlak yang baik dengan membersihkan hati? Hati itu ibarat seperti komandan bagi anggota-anggota tubuh yang lain. Jika komandannya benar, maka anggotanya juga akan benar. Nah, akhlak yang baik itu kita perhatikan dari mana? Itu kita perhatikan dari perilaku seseorang. Nah, perilaku seseorang bagaimana itu tumbuh? Dari mana dia tumbuh? Tumbuh dari hati. Jika hatinya baik, maka akhlaknya juga akan baik. Jika hatinya buruk, maka akhlaknya juga dia akan buruk. Dan hati juga adalah tempat Allah melihat diri kita ini. Allah tidak melihat akan kegantengan kita, akan kecantikan kita. Allah tidak melihat kita itu mempunyai berapa banyak harta yang kita punya. Allah tidak melihat berapa anak kita punya. Allah tidak melihat betapa besar rumah kita. Akan tapi Allah melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila a'malikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat bagaimana paras rupa kita. Akan tetapi Allah melihat hati kita. Melihat hati kita. Nah, kita ini sebagai seorang muslim yang mengaku diri kita adalah orang Islam. Memang kita diwajibkan untuk melakukan sholat. Kita mengeluarkan zakat. Kita melakukan haji bagi yang mampu. Menolong orang yang dalam kesusahan dan seterusnya. Akan tetapi jangan lupa kita itu juga harus mempunyai akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia adalah amal yang paling tinggi. Karena dia paling susah. Paling susah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innal abda la yablughu darajat as-sa'imil qa'imi bihusni khuluqih. Sesungguhnya seseorang hamba itu bisa sampai pangkat seperti orang yang melakukan salat sepanjang malam dan di siang harinya dia berpuasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan derajat seperti itu? Yaitu dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Nah, apa itu akhlak yang baik? Mungkin kita sering mendengar harus kita mempunyai akhlak yang baik, berakhlak yang mulia, mempunyai adab yang baik. Apa itu arti akhlak? Nabi Muhammad pernah ditanya tentang akhlak. Akan tapi Nabi Muhammad menjawab dengan perilaku. Itu seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah ambil dari Al-Quran. Adalah sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Nabi Muhammad ditanya, apa itu yang namanya akhlak, wahai Rasulullah? Apa itu yang namanya akhlak mulia? Lalu Nabi Muhammad menjawab, khudil afwa, memaafkan orang lain. Wa'mur bil urfi, dan lakukanlah kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad menjawab, antasila man rahimak. Hendaknya husnul ukhluk itu apa? Nabi Muhammad menjawab, hendaknya lah engkau itu menyambung silaturahmi bagi orang yang telah memutus silaturahmi dengan orang kurang hajar sama kita. Nah, akhlak yang baik itu seperti apa? Dengan kita menyambung silaturahmi. Kita kasih hadiah, kita kasih uang, kita membantunya dan seterusnya. Dengan menyambung silaturahmi. Nah, terkadang
Apakah akhlak itu harus sesuai dengan akal? Oh tidak. Karena urusan akhlak itu kembali kepada urusan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir secara akal, orang kalau berbuat jahat kepada kita, ya jangan kita berbaik sama dia. Orang lempar kepada kita batu, harusnya kita lempar batu lagi dong. Nah, itu secara akal. Nah, ini bagaimana di dalam Islam mengajarkan kita kalau orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat baik. Orang yang mematus silaturahmi dengan kita itu harus kita berbuat baik. Kita harus sambung silaturahmi tersebut. Itu karena urusan keimanan. Ada hawa nafsu yang harus kita lawan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, keburukan yang timbul dari seseorang itu timbul dari mana? Dari hawa nafsunya. Dari hati yang tidak dibersihkan. Dari kotoran-kotorannya. Nah ini. Lalu Nabi Muhammad juga bersabda, wa an tu'tiya man haramak. Engkau memberi hadiah bagi orang yang pelit samamu. Nah, kalau secara akal loh, kok kita kasih hadiah ke orang yang pelit sama kita? Itu gimana? Karena ini urusan keimanan. Harus kita tunduk. Semenjak kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita ikrar bahwasanya Allah SWT itu Tuhan Maha Esa. Tidak ada Tuhan selainnya. Dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, kita telah ikrar untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan tentunya semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu semua kembali kepada kebaikan untuk kita di dunia di akhirat tanpa syarat. Adapun kalau kita menemukan kok saya sudah sholat tapi masih seperti ini saja atau banyak musibah saya yang datang, karena urusan keimanan bukan melihat dari segi kita ditimpa musibah atau mendapat nikmat. Akan tetapi urusan keimanan adalah bagaimana kita itu tunduk akan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Dunia ini hanya sementara. Orang paling lama hidup itu berapa tahun sih? 60 tahun, 70 tahun. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin seberapa lama dia bisa hidup. Nah, kita juga setelah ini, dia bisa menjamin kita bisa hidup atau tidak. Bahkan Sayyidina Ali pernah ditanya, apa yang kamu takuti? Hal yang paling aku takut adalah di saat aku meyakini aku bisa melakukan amal kebaikan, akan tetapi sebelum aku bisa melakukan kebaikan tersebut, aku telah dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Aku tidak bisa menjamin kalau aku berdiri sekarang bisa aku keluar dari pintu rumah. Nah itu. Hendaknya orang yang ingin selamat tidak terberdaya atau tidak lalai dengan kehidupan dunia ini. Nah, kita kembali lagi. Wa an ta'fu man zalamak. Hendaknya engkau memaafkan bagi orang yang menzalimimu. Nah, husnul khuluq. Nah, di dalam urusan akhlak ini, manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada 3 model orang. Yang pertama, ini dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Tidak bisa membedakan baik atau buruk. Karena dia tidak tahu. Atau bodoh. Karena tidak belajar, dia tidak tahu ini baik atau. Tapi jika dinasihatin, kalau diajak datang ke majelis ilmu, dia akan dengar kata ustaz. Kalau kata Imam Ghazali, orang seperti ini masih bisa selamat. Dan ini orang yang mudah. Dia tidak tahu, akan tetapi dia mempunyai insaf. Nah, orang seperti ini, ini paling mudah untuk membersihkan hati. Nah, sekarang kita cek ini, kita ada di model yang mana? Karena kita sekarang ini, kajian tasawuf atau kajian akhlak ini, kita ingin mengecek diri kita, introspeksi diri kita. Di dalam hati kita ini punya penyakit atau tidak.
Kan kaidah orang dalam berobat itu kan dia tidak akan berusaha untuk mengobati dirinya jika dia tidak tahu penyakitnya apa. Dia belum tahu seberapa bahaya penyakitnya dia tersebut. Dia tidak akan berobat sampai dikasih obat. Nah, orang yang ingin berobat, yang kita sekarang ini ingin mengecek diri kita. Kita di dalam diri kita ini ada tidak penyakit itu? Atau ada tidak indikasi-indikasi petanda-penanda yang mengatakan kita ini sakit. Nah, sekarang kita seperti pasien yang ingin datang ke dokter, ingin menyembuhkan diri kita ini. Nah, sekarang kita cek positif atau tidak dengan kondisi kita ini. Karena akhlak itu tercermin dari perilaku. Dari perilaku. Kita bisa ngecek nanti. Nah, makanya kajian ini kita akan membahas nanti bagaimana kita membersihkan hati dari yang namanya sombong. Di dalam hati kita ini ada sombong atau tidak. Nah, bagaimana nanti juga kita akan lanjut nanti di kajian akan datang. Apa ini di dalam hati kita ini ada tidak yang namanya riya? Ada tidak yang namanya cinta dunia? Ada tidak yang namanya hasad, dengki, dan seterusnya. Nah, setelah itu mungkin kita akan masuk pada kitab. Kita akan tentukan kitab. Tapi di pertemuan yang pertama ini, di awal pertemuan ini, kita akan melakukan beberapa silsilah agar hati kita ini bersih sehingga mudah untuk mendapatkan ilmu di kemudian hari. Model yang pertama. Model yang pertama itu adalah orang yang tidak tahu, tidak bisa membedakan yang ini baik atau tidak, akan tetapi mempunyai insaf. Jika dikasih tahu atau diajak datang ke majelis ilmu, dia akan dengar kata Ustaz. Ini gampang. Yang kedua, nah rata-rata kita ini model orang seperti ini. Itu gimana? Dia bisa membedakan antara baik dan buruk, akan tetapi mempunyai kebiasaan yang buruk. Mempunyai kebiasaan yang buruk. Kita sudah tahu bahwasanya yang namanya menggunjing itu haram. Menggunjing itu menghapus dosa. Akan tetapi karena kebiasaan, nah kebiasaan ini bisa jadi banyak faktor. Di antaranya ya mungkin karena lingkungan. Atau karena teman. Dan seterusnya. Nah, model orang yang kedua ini, dia bisa membedakan antara baik dan buruk. Akan tetapi dia itu mempunyai kebiasaan yang buruk. Misalkan dia sholat 5 waktu, tepat waktu, sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat tahajud, dan seterusnya. Akan tetapi matanya belum bisa dijaga. Nah, berarti akhlaknya buruk ini. Akhlaknya buruk. Karena tidak menjaga matanya. Tidak menjaga hubungan dia dengan Allah. Atau kalau ngomong nyelekit. Ngomong sama tetangga nyelekit. Nyakitin hati tetangga. Nyakitin hati suami. Nyakitin hati istri, dan seterusnya. Tapi padahal dia tahu bahwa itu salah. Nah, ini karena mempunyai kebiasaan yang buruk. Nah, ini kata Imam Ghazali, rata-rata manusia seperti itu pada umumnya. Dan mungkin kita ada di sini. Iya. Kita sudah tahu itu baik. Kita sudah tahu itu haram. Tapi masih kita melakukan yang haram. Ini karena kebiasaan. Nah, bagaimana ini cara kita menyembuhkan orang yang terdeteksi atau mempunyai tanda seperti ini? Nah, caranya ada 2. Yang pertama, dia harus menghilangkan kebiasaan tersebut. Menghilangkan kebiasaan tersebut. Jika kebiasaannya itu terbentuk dari lingkungan, maka dia harus meninggalkan lingkungan tersebut. Jika kebiasaannya itu terbentuk dari teman, maka dia harus meninggalkan temannya tersebut. Kalau tidak, dia akan terjerumus sehingga pada suatu waktu jika dia tidak merubah dirinya, Allah akan menutup hatinya, dan itu hal yang paling ditakuti. Ini yang disebut sebagai ron. Itu adalah seperti titik hitam yang ada dalam hati. Setiap kali dia melakukan kemaksiat, titik itu bertambah sehingga menutup hati. Nah, itu mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal tersebut. Nah, yang pertama itu apa? Harus dia meninggalkan lingkungan atau kebiasaan tersebut. Yang kedua, harus dia mempunyai riyadhah. Riyadhah, membiasakan diri untuk berbuat baik.
melakukan kebiasaan yang baik. Nah, ini melawan hawa nafsu atau yang dimaksud sebagai riyadhah. Itu ya tidak harus langsung gede. Misalkan puasa setiap hari, oh itu susah, berat untuk sebagian orang yang ingin melakukan perubahan langsung dimulai dari hal yang gede itu susah. Susah. Kita mulai dari hal yang kecil saja, misalkan ibu-ibu yang suka nonton apa? Sinetron misalkan. Yang suka nonton drama misalkan. Nah, itu kalau kalau urusan makan, kalau urusan perut misalkan. Kalau kita tidak makan kita lapar kan. Dan kalau kita tidak makan, kita bisa lemas kan, susah beraktivitas, itu ada mudaratnya kan. Nah, kalau urusan drama seperti itu. Ya kalau kita tidak nonton, bikin kita lapar enggak? Enggak. Bikin kita gatelan enggak? Enggak. Uang kita habis enggak? Enggak. Nah, makanya kalau seperti itu ya tinggalkan. Mulai dari kebiasaan, mulai dari hal yang kecil. Kebiasaan buruk yang kecil mulai kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Atau misalkan juga bagi kaum laki-laki misalkan yang mempunyai kebiasaan melihat yang haram misalkan. Semoga Allah menjaga kita semua. Melihat yang haram. Apalagi zaman sekarang ini tersebarnya media sosial. Tersebarnya media sosial, ada yang aplikasinya macam-macam, TikTok dan seterusnya. Sangat mudah seseorang itu melakukan kemaksiatan. Nah, ini harus kita terbiasa bagaimana kita tidak membuka aplikasi tersebut. Bagaimana jika terpapar di depan kita itu kita menghalangi diri kita untuk melakukan hal tersebut. Karena itu tidak merugikan kita, bahkan memberikan kita manfaat. Nah, mulai dari hal yang kecil. Terus yang ketiga, model yang ketiga, itu adalah orang yang tahu baik dan buruknya. Akan tetapi dia, maaf, orang yang ketiga inilah orang yang meyakini suatu keburukan itu adalah suatu kebaikan. Meyakini suatu keburukan adalah kebaikan dan kemanfaatan baginya. Oh, ini musibah di atas musibah. Seperti yang seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali mengatakan, nah ini musibah paling musibah. Misalkan ada grup gosip. Oh, ada grup gosip, grup gibah. Di saat dikasih tahu, oh, jangan gosip. Ini riba, ini bergunjing, dosanya besar. Oh enggak, ini baik kok. Ini bagus untuk apa? Bagus untuk hati, bagus untuk jantung. Biar tidak stres dan seterusnya. Oh, bila gosip, kok mau ingin menenangkan hati kok harus dengan gosip. Nah, ini kan bahaya. Itu di saat dia meyakini suatu keburukan itulah suatu kebaikan. Nah, secara ringkas mungkin karena waktu. Nah, ini bagaimana kita atau apa hal yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk atau hal-hal yang buruk. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mempunyai yang namanya seorang guru. Tentunya guru di sini adalah guru yang baik, guru yang paham agama, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa membimbing kita. Guru di sini tidak harus dengan murabbi atau mursyid, thariqah, tidak harus. Cukup seorang ustadz misalkan, dia tahu akan urusan agama, baik akhlaknya, baik perilakunya, bisa kita jadikan sebagai guru. Kita pegang akan nasihatnya. Kita bilang, Ustadz, saya ini orang yang butuh banyak maksiat. Nasihatin saya ya Ustadz ya. Atau misalkan lazimi majlis ilmu, itu juga bisa. Kita ingin tahu penyakit apa yang ada pada kita, harus banyak kita menghadiri majlis seperti ini. Kajian tasawuf, kajian akhlak. Kita tahu. Dari situ kita tahu kita ini berpenyakit atau tidak. Nah, setelah itu baru kita bisa obati. Yang kedua, bisa kita dengan mempunyai teman yang baik. Mempunyai teman yang baik dan meninggalkan teman yang buruk. Teman di sini bisa macam-macam. HP juga bisa dikatakan teman. Nah, makanya kalau dalam HP kita itu ada apa? Kita itu subscribe-nya channel apa? Kita itu follow link apa misalnya?
Nah, kalau kita masih subscribe punya channel-channel yang tidak baik, yang sehingga akan muncul di beranda kita, misalkan, zaman sekarang ini. Nah, kita hilang, unsubscribe, kita tinggalkan. Nah, bahkan kita mencari channel-channel yang baik. Misalkan guru kita semua, Buya Yahya, Al-Baca TV, channel Buya Yahya, atau channel Ustadz Muhammad, channel para guru-guru mulia. Kita ikuti, kita subscribe sehingga akan muncul di beranda kita, sehingga kita akan terbentuk kebiasaan kita untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Nah, teman juga bisa dengan suami atau istri. Kita bisa minta kepada istri kita, yang tolong nasihatin aku ya kalau melihat dari perilaku ini tidak baik, misalkan. Atau dari suami juga seperti itu. Nah, makanya kita itu mempunyai pasangan yang baik itu harus supaya kita itu harmonis di dalam rumah tangga kita. Kalau seandainya ada pasangan yang kurang baik, kita berdoa kepada Allah. Jangan putus asa dan pasrahlah kan kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang mempunyai hati. Nah, yang ketiga, kata Imam Ghazali, kita juga bisa membersihkan hati kita atau bisa mengecek hati kita ini dengan melihat atau mendengar komentar dari orang yang jahat sama kita, dari musuh kita misalkan. Karena kalau musuh itu kalau ngomong itu nyelekit, ya nyelekit, tapi ternyata itu memang benar. Karena biasanya kebiasaannya musuh itu dia itu mencari kekurangan kita. Dia sangat teliti akan urusan kita itu, sangat teliti. Oh, dia itu suka kayak gini. Oh, yang maksud itu dia itu kita. Nah, dari situ kita tahu kekurangan kita. Kita akan perbaiki dari situ. Nah, jadi kita bisa mengecek keadaan hati kita, kondisi hati kita ini dengan 3 ini. Yang pertama, mempunyai guru yang baik. Yang kedua, mempunyai teman yang baik. Yang ketiga adalah mempunyai musuh yang jahat sama kita. Dia akan membongkar kekurangan kita sehingga kita bisa membersihkan hati kita. Kita bisa mengintrospeksi diri kita dari situ. Baik, Allah alam bisawab. Nah, sekarang kita sudah masuk waktu untuk pertanyaan barangkali. Misalkan dari para orang tua kami yang ingin bertanya, silakan. Suara jelas ya, Bu ya? Ibu, Bapak jelas ya? Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya, angkat tangan. Atau silakan langsung gunakan mikrofon untuk bicara. Silakan Bapak Ibu. Baik, barangkali saya perkenalkan ya Bapak Ibu semuanya. Saya Ahmad Dusuki. Saya datangnya dari Malaysia. Saya datang dari Malaysia. Ya Alhamdulillah di Indonesia sudah lama Alhamdulillah. Jadi Indonesia juga seperti rumah bagi saya. Ya, dan bahasa saya juga bahasa Indonesia sepertinya. Kalau saya pulang ke Malaysia itu lebih lebih gampang bahasa Indonesia kayaknya ketimbang bahasa Malaysia. Karena di Indonesia sendiri sudah sampai 11 tahun, hampir 12 tahun. Nah, barangkali yang ingin bertanya dengan bahasa Melayu, boleh. Nah, baik. Baik, Ibu. Ya, saya Ustadz. Ya, tafadhol. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amna Syahril Ustadz. Saya dari Lampung. Dari Lampung, iya. Ya, dari Lampung. Jadi gini Ustadz, saya mau tanya. Misalnya nih ada, jadi saya ada family sebenarnya. Bukan tidak berilmu ya Ustadz. Sangat berilmu.
Masya Allah. Sangat berilmu, saya bilang gitu. Tapi ya itu tadi Ustadz, kalau misalnya ada sesuatu yang kita ingetin, kan karena maaf adik saya sendiri gitu Ustadz. Ya. Karena beliau itu sekolah tinggi. Jadi misalkan maksud saya misalnya kayak kita ingetin, kamu harus ya nggak boleh sombong. Saya bilang misalnya kita ada ini. Jadi kalau dia jawab cuma saya sudah tahu, saya sudah ilmu saya lebih tahu. Itu gimana Ustadz? Jadi menyikapi ini saya bingung gitu untuk ngingetin karena memang ilmu beliau ilmunya lebih tinggi. Tapi nggak diingetin kok. Menurut saya kan sebenarnya dalam Islam kan kita juga tidak boleh sombong dan merasa Ya, berlebih betul. walaupun ilmu kita tinggi itu Ustadz. Jadi Betul. saya minta apa ya cara mengingatkan gitu Ustadz. Ya kalau dibilang ilmu saya mah belajarnya paling online, paling belajar dengan YouTube gitu Ustadz ya Masya Allah. kajian-kajian. Kalau dia tuh memang sekolah memang ya berilmu gitu kalau saya bilang. Jadi agak susahnya itu ya adik saya kebetulan sekolah di Universitas Islam Internasional di Malaysia. Oh, Masya Allah. Gelarnya ada dokter Ustadz. Iya. Cuman ya itu, jadi kita mau kasih masukan juga bingung kayak saya sebagai kakak karena mungkin ya merasa lebih ya itu aja sih Ustadz. Kalau yang lain sih alhamdulillah, cuman untuk mengingatkannya aja mungkin karena ya merasa udah lebih itu aja sih Ustadz yang perlu saya pengen Ya. gimana sarannya Ustadz. Terima kasih Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah. Kalau untuk kaidah dari guru kita semua itu, kaidah di dalam memberi nasihat itu ada dua. Yang pertama, yang memberi nasihat itu tidak harus kita. Karena mungkin saja karena kita itu terlalu dekat dengan kita. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama, syiddatul qurbi hijab. Terkadang sebuah kedekatan itu menjadikan penghalang bagi seseorang itu untuk mendengar nasihat. Dan memperbanyak, misalkan di dalam dunia pesantren misalkan. Ada seorang murid yang awal masuk pondoknya itu baik sama gurunya. Hormat, ta'zim, beradab sama gurunya. Nah, di saat dia sudah dekat sama gurunya, mulai merendahkan. Mulai di saat dipanggil ada apa nanti-nanti dan seterusnya. Itu karena kedekatan. Nah, kaidah yang pertama ini, terkadang di saat kita ingin memberikan nasihat, itu tidak harus kita. Kalau kita memang ingin menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihatin itu, benar-benar kebaikan, kita tidak harus melihat nasihat itu harus datang dari kita. Bagaimanapun nasihat itu datang, misalkan, nah bisa kita minta tolong misalkan orang yang dia dengarkan nasihat, misalkan ustadznya atau teman baiknya. Kita bisa minta tolong seperti itu. Atau misalkan kita ngajak ke majelis ilmu, bisa aja diselipin ke ustadz yang lagi ceramah misalkan. Ustadz, tolong nasihatin atau tolong kasih ceramah tentang judul ini. Sehingga di saat dia mendengar nasihat ustadz tersebut atau mendengar nasihat orang yang dia idolakan, dia akan mudah mendengar. Nah, itu terkadang seperti itu, Bu. Rata-rata seperti itu. Karena kedekatan, dia susah mendengar nasihat dari kita. Terus yang kedua, kaidah di dalam dengan memberi nasihat juga adalah di saat kita memberi nasihat itu tidak harus di waktu itu. Maksudnya di saat kita menemukan sebuah kesalahan atau sebuah kesalahan seperti itu, tidak harus kita ingatkan pada waktu itu juga. Tidak harus kita ingatkan di tempat itu juga. Mungkin kita mencari waktu yang pas. Misalkan lagi acara keluarga, misalkan. Atau sebelum di saat kita ingin nasihati itu, kita kasih hadiah dulu. Mungkin di saat dia lagi senang sama keluarganya. Atau dia saat lagi misalkan dia mendapatkan hadiah apa gitu, mendapatkan pencapaian apa. Kita ucapkan terima kasih, Masya Allah, Allah yubarik fikum, barakallah, misalkan Allah beri berkah. Nah, terus di saat itu kasih nasihat seperti itu. Nah, terus yang ketiga, atau cara yang kedua, yang pertama itu harus kita pahami dua kaidah. Cara yang kedua, kita bagi orang yang menasihati dan menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kita benar-benar jujur, ikhlas karena Allah, menginginkan kebaikan bagi orang tersebut, jangan berhenti berdoa. Karena bisa saja di saat kita nasihati itu kan ada kesombongan. Bukan ikhlas karena Allah. Atau ada kepentingan yang kita inginkan. Bisa jadi.
Nah, maka dengan berdoa itu akan mengundang keikhlasan di dalam hati. Membuat kita itu ikhlas karena Allah. Ya Allah, misalkan seperti yang Ibu sebutkan, ya Allah, berikanlah kepada adikku misalkan, adikku hidayah, bukakanlah hatinya untuk menerima kebaikan, bukakanlah hatinya untuk menerima nasihat. Jadi janganlah engkau jadikan dia orang yang sombong, jadikanlah orang yang tawadhu dan seterusnya. Nah, mungkin itu seperti itu, Bu. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ada Ibu Tati Hartati, silakan yang ingin bertanya selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Saya dari Cirebon ya. Ingin bertanya, ketika saya misalnya ada masalah gitu dengan teman gitu. Nah, itu kan timbul perselisihan. Untuk menghindari rasa sakit hati atau gimana, kalau misalnya saya menghindari untuk dekat dengan orang tersebut gitu, menjadi agak-agak renggang gitu untuk menghindari perselisihan berikutnya, apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Ya, terima kasih, Ustadz. Baik, Ibu. Insya Allah, terima kasih atas soalnya. Ini, Bu, kalau seperti itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Nah, kalau misalkan kasus seperti sekarang ini kan setiap kali bertemu atau setiap kali ada kedekatan itu ada perselisihan, maka bukan berarti kita meninggalkannya, tapi mungkin kita bisa saja misalkan kita kasih hadiah di waktu yang berbeda misalkan, atau kita membuat acara rame. Nah, yang bisa membesarkan hatinya, Atau bisa kita juga minta tolong kepada orang yang didengarkan kalamnya, nasihatnya. Kita kasih tahu bahwasanya sebenarnya di antara saya dan saudara misalkan yang terjadinya perselisihan di antara dua itu. Nah, misalkan kita kasih tahu sebenarnya tidak terjadi apa-apa kedua kita ini. Kenapa harus kayak gitu? Nah, kayak gitu. Dan memang seperti ini butuh waktu, Bu. Butuh waktu. Butuh waktu. Nah, kalau seandainya kita mempunyai rezeki lebih, kita berbanyak kasih hadiah. Terkadang kita memberi hadiah di dalam hal seperti ini itu lebih baik daripada kita sedekah ke masjid. Kenapa? Karena kita ingin mendamaikan hati seorang muslim, mendamaikan hati saudara kita sendiri. Mendamaikan hati saudara. Bahkan di dalam hukum fikih itu zakat saja itu boleh diambil jika boleh diambil jika bisa menjadi perdamaian di antara dua kaum atau dua orang. Misalkan berantem nih gara-gara satu permasalahan. Nah, akhirnya kita datang ke amil minta uang supaya kita ciptakan kedamaian di antara duanya. Itu perbolehkan. Itu dalam hukum Islam. Nah, sama juga seperti ini, Bu, maaf. Nah, sama juga seperti ini. Kalau seandainya kita mempunyai hadiah lebih, misalkan ada rezeki lebih, boleh kita kasih hadiah. Atau kita selipin misalkan ada surat di situ. Segala cara. Nah, kita yang ingin menginginkan kebaikan, kita tidak mau ada di antara misalkan antara saudara kita, antara teman kita, antara sahabat kita itu perselisihan, kita tidak akan mengalah untuk itu. Ketahuilah, Bu, selama ibu menginginkan kebaikan, selama ibu ingin menciptakan kedamaian di antara dua itu, malaikat selalu mendoakan ibu. Selalu mendoakan. Dan jangan sampai kita itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Misalkan, oh ya udahlah, dia seperti itu. Ya udah, saya juga bakal ninggalin. Jangan seperti itu. Ini ada kisah, Bu. Ada kisah itu. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar itu dicomoh oleh sebagian orang pada waktu itu. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar diam.
tidak membalas. Tidak membalas akan kata-kata mereka, akan cumuhan mereka. Artinya apa ya? Mereka itu ingin melakukan perselisihan antara dia dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, di saat Sayyidina Abu Bakar membalas, di saat itu ada Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Loh, Sayyidina Abu Bakar berasa aneh. Loh, tadi Rasulullah bersama kok tiba-tiba beliau meninggalkanku. Kenapa baginda meninggalkan? Lalu ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku, wahai Rasulullah? Itu karena engkau membalas mereka. Karena di saat pertama aku melihatmu diam, tidak membalas, aku melihat banyak malaikat mendoakan. Tapi di saat engkau membalas mereka, malaikat meninggalkanmu dan aku juga meninggalkan. Ibu yang insya Allah ikhlas karena Allah menciptakan kedamaian. Tidak ada yang namanya perselisihan di antara dua ini. Ya jangan mengalah, banyak berdoa. Lakukan cara apapun dan mungkin ibu lebih paham apa dia senang, siapa yang dia dengerin. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, terkadang Ustaz. memang kita harus mengalahkan barangkali ada rasa egois kita itu. Terkadang kita yang tidak mau minta maaf. Mungkin dia menunggu permohonan maaf dari kita, tapi kita egois. Mungkin seperti itu. Atau bisa jadi hal yang lain. Mungkin ibu lebih tahu dan itu bisa ibu selidiki misalkan. Tentunya harus dicampur, harus digabung dengan doa kepada Allah SWT. Berserah kepada Allah. Ya, terima kasih Ustadz ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya paham Ustadz kalau misalnya mendiamkan 3 hari kan tidak boleh. Jadi saya tidak mendiamkan, cuma menghindari untuk perselisihan berikutnya. Jadi saya agak jauh gitu, karena sudah berkali-kali seperti itu. Ya sudah, saya agak jauh aja gitu daripada terjadi perselisihan lagi gitu. Ya mungkin niat saya seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz masukannya. Ya. Mungkin ya itu harus banyak berdoa berdua. Ya, harus banyak kasih. berdoa. Baik, karena Allah Ustadz, yang punya hati. Baik Ustadz, syukron jazilan atas jawabannya. Kita izin membacakan beberapa pertanyaan yang datang dari komentar Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, perbuatan buruk seringkali berulang dilakukan. Itu karena hawa nafsu. Selain berusaha sendiri untuk meninggalkan perbuatan itu, apalagi yang bisa kita lakukan. Jadi untuk meninggalkan perbuatan buruk karena hawa nafsu itu selain berusaha apalagi Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali mereka mengubah nasib mereka sendiri. Nah, orang yang mempunyai kebiasaan buruk itu harus meyakini bahwasanya kebiasaan buruk itu bisa diubah. Karena sebagian manusia atau sebagian orang itu meyakini bahwasanya kebiasaan kalau sudah jadi kebiasaan atau sudah jadi karakter itu tidak bisa diubah. Itu salah. Nah, mindset yang pertama yang harus diletakkan di dalam pikiran kita bahwasanya akhlak kita ini bisa berubah. Akhlak kita ini bisa berubah. Nah, jangan sampai kita kalah dengan hewan dong. Hewan kalau kita lihat singa di sirkus itu. Nah, hewan tabiatnya itu seperti apa? Tabiatnya itu keras, membunuh, mencakar, dan seterusnya. Akan tetapi bagaimana kalau lihat singa dalam sirkus itu bisa patuh kepada tuannya? Itu karena dengan tarbiyah, karena dengan pelatihan yang dilakukan oleh pelatihnya kepada dia. Lihat bagaimana tabiat hewan yang buas bisa menjadi ta'ah, bisa menjadi taat kepada tuannya. Itu bagaimana? Nah, bagaimana dengan manusia yang mempunyai potensi untuk berubah? Itu lebih besar daripada hewan. Itu tidak bisa. Semua orang bisa berubah. Terus yang kedua, harus banyak merenungi. Dan menguatkan iman kita. Bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah SWT. Mempunyai kebiasaan buruk.
ngomong kotor misalkan, itu akan dihisab oleh Allah. Dan dihisabnya itu mengerikan, sangat diperincikan. Hari apa, berapa kalimat, siapa saja yang mendengarkannya. Nah, kalau kita tidak taubat, itu kita akan masuk neraka. Karena orang yang masuk surga itu hanya bagi orang yang sudah dimaafkan dosanya. Nah, bagaimana seseorang yang mempunyai kebiasaan lalu tidak ada berusaha untuk berubah misalkan. Dia berusaha untuk berubah, lalu dia ridho dengan itu. Bagaimana dia bisa masuk surga? Karena sesungguhnya surga itu hanya bagi orang yang bersih dirinya dari dosa. Nah, itu harus kita kuatkan imannya di situ. Bagi yang bertanya, ya. Harus kuatkan iman di situ, bahwasanya kebiasaan atau segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Susah, memang susah, akan tapi butuh proses. Prosesnya sekecil apapun, sebisa apapun. Dan kita harus meninggalkan sesuatu yang membawa kita kepada hal tersebut. Misalkan, mohon maaf, ada orang mempunyai kebiasaan ngomong kotor. Itu mungkin karena faktornya itu karena teman sama orang yang tidak baik. Tinggalkan teman tersebut. Orang mempunyai kebiasaan misalkan suka marah. Itu apa faktor membuat dia marah? Mungkin karena suudzon, karena berprasangka buruk. Coba bagaimana dia itu memperbagus sangkanya dulu. Nah, baru dia ngomong. Atau misalkan mempunyai kebiasaan melihat yang haram. Ya, dia harus menghapus aplikasi-aplikasi, membuang hal-hal yang membawa dia untuk kembali kepada kebiasaan tersebut. Karena subhanallah, orang itu ada orang melakukan ta'ah, melakukan amal baik itu karena malakah, bakat. Apa itu bakat? Seperti yang dikatakan oleh para ulama, bakat itu adalah sesuatu perilaku yang dilakukan tanpa ada tantangan sekali. Misalkan kayak nafas. Ada orang melakukan sodako, ada orang sedekah kayak nafas, gampang, sangat gampang. Dan ada juga orang yang melakukan kemaksiatan itu malakah, bakat. Dikit-dikit maksiat. Nah, tapi ini kalau orang sudah punya hal seperti itu, harus dia meningkatkan ketakwaannya. Harus banyak membaca ancaman Allah bagi orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Harus dekat sama ulama. Harus banyak menghadiri majelis ilmu. Nah, kok males? Ya, itu tantangannya. Lawan males itu. Lawan gengsi itu. Nah, itu. Mungkin itu, Ustaz. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, syukron jazilan atas jawabannya. Di sini ada Bapak Dean yang sudah mengangkat tangan. Kami persilakan untuk bertanya, Bapak Dean, silakan. Silakan, Bapak Dian. Bapak Dean bisa membuka mikrofonnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya orang Cirebon di Sumber, cuman saya tugas di Semarang nih. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya ingin tanyakan Ustadz, saya kan mengenai sekarang zamannya canggih ya Tad ya. Ya. Dimana banyak aplikasi yang iklan atau yang bersebaran di medsos atau di gadget ini. Betul. Kadang susah untuk mengenalikan diri Tad. Jadi selalu ada rasa penasaran, pengen membuka, akhirnya terjerembab ke dalam dosa. Ya, nanti Ustadz tadi menyampaikan memang itu sumbernya dari medsos. Kita harus hapus ya, harus tinggalkan itu. Benar kan di zaman ini kita ini perlu ya, mungkin karena informasi. Nah, ini saya ingin tanyakan bagaimana kiat-kiatnya tadi. Saya kita ini juga penting untuk media kita di zaman sekarang, dan juga bagaimana kita memilah untuk menjaga itu hati itu tadi. Gimana kiat-kiatnya tadi supaya dia bisa isi komah itu. Ya, baik. Mungkin yang bisa dilakukan adalah kita itu memilih waktu untuk menggunakan HP. Karena sekarang yang namanya HP itu sebuah kebutuhan. Tidak bisa kita tinggalkan. Nah, bahkan mungkin orang mendapatkan
rezekinya ya mungkin karena dengan medsos itu, misalkan dengan WhatsApp, dengan Facebook dan seterusnya. Artinya tidak bisa meninggalkan HP. Nah, terus banyak hal-hal yang di dalam HP itu atau di dalam sosial media itu yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Nah, di sini kita harus membatasi penggunaan kita di dalam menggunakan gadget. Misalkan, mohon maaf, aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Kita buang itu. Karena terkadang kemaksiatan itu timbul karena iseng. Karena ingin tahu. Nah, sehingga bagaimana kita ingin membuang keisangan, membuang penasaran yang tidak ada faedahnya, kita harus mengisi dengan yang baik. Misalkan kita ingin mendengarkan nasihat guru kita, misalkan Buya Yahya, nasihat di YouTube misalkan. Nah, di YouTube aja itu iklannya ada macam-macam. Betul. Nah, bagaimana kita menghindari hal tersebut? Bisa saja misalkan kita download banyak di dalam HP kita. Di saat kita ingin mendengar ceramah, tinggal kita buka misalkan di audio di HP kita tanpa kita buka YouTube misalkan. Nah, itu. Terus terkadang orang melakukan hal tersebut secara tidak sengaja itu karena memang seperti yang kami sebutkan tadi, karena kebiasaan. Kita harus ngecek kenapa kita bisa seperti itu. Karena bisa kita seperti itu. Apa yang membuat kita bisa seperti itu? Ya, misalkan kayak tadi aplikasi, ya kita hapus aplikasi. Kita harus isi dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Nah. Baik Ustadz, alhamdulillah, syukron jazilan atas jawabannya Ustadz. Di sini ada Bapak Doni yang sudah mengangkat tangan. Yang persilakan Bapak Doni untuk bertanya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni, asal Kota Palu, Sulawesi Tengah. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Yang saya mau tanyakan Ustadz, cara untuk mengimbangi lingkungan yang kurang positif gitu Ustadz, untuk diri saya dan keluarga, terutama untuk anak yang gampang sekali dengan terpengaruh dengan lingkungan yang kurang positif, gitu, yang negatif maksudnya. Ya. Itu aja Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengimbangi lingkungan kita supaya menjadi lingkungan yang baik, itu memang subhanallah itu tantangan yang besar bagi umat Islam di zaman sekarang. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, kita itu di zaman sekarang kita ini diuji dengan 3 musibah besar. Yang pertama, musibah ekonomi. Yang kedua, musibah peperangan. Ada peperangan banyak di mana-mana sekarang ini. Yang ketiga, musibah akhlak. Nah, ini musibah paling gede itu adalah musibah akhlak. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memperbanyak di lingkungan kita ini, atau setidaknya di dalam rumah kita, di dalam kamar kita itu bagaimana kita membangun atau membuat aura-aura positif. Misalkan dengan memajang foto para ulama, misalkan. Atau di rumah kita sering menyalakan MP3 Al-Quran, menyalakan ceramah-ceramah agama, misalkan gitu. Tapi tentunya bukan dengan cara berterusan, karena mungkin sebagian anak misalkan atau anak kecil mungkin merasa itu adalah sesuatu yang berisik misalkan. Tapi kita bisa kasih hadiah misalkan, yang selesai dengan ceramah Buya misalkan 1 jam dikasih uang 5.000 misalkan. Nah, kayak gitu. Membangun aura positif minimal dalam rumah kita. Nah, untuk anak, kita mungkin tidak bisa membatasi anak untuk keluar, tapi kita batasi waktunya. Kita batasi dengan siapa dia berteman. Kita batasi sampai mana dia itu pergi, di mana dia bermain. Jangan sampai dia main pada tempat misalkan tempat yang ini, teman yang ini misalkan. Ya, kita mungkin tidak ada yang membatasi, nggak boleh keluar. Kalau itu stres nanti anak. Mungkin bisa jadi dia ngelunjak sama kita.
Tapi paling tidak kita kontrol dengan siapa dia berteman. Kita lihat kemana dia bermain. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kita nggak kasih HP, bisa lakukan itu. Nggak usah kasih HP. Karena misalkan usia anak, misalkan 10, 11, atau 9, 7, apalagi 3, 4, 5 itu tidak butuh HP sama sekali. Seandainya kita bisa menjauhkan anak kita dari HP, kita bisa lakukan, maka itu lebih baik. HP itu luar biasa, sangat membahayakan. Seperti yang dikatakan oleh seorang dokter terkemuka dari Amerika. Orang yang bermain HP lebih daripada 3 jam itu sebenarnya dia sudah kecanduan HP. Lebih dari 3 jam. Apalagi kalau kita kasih anak itu, setiap kali kita mau kerja, kita kasih anak HP. Mau menjadi apa nanti itu anak? Rusak matanya, rusak akhlaknya, rusak pikirannya. Nah, maka tadi kembali kepada pertanyaan atau langkah pertama tadi, paling tidak kita menciptakan aura positif di dalam kamar kita, di dalam rumah kita, sekecil apapun rumah kita menciptakan aura positif. Misalkan dengan kartun yang Islami, atau kartun yang berpendidikan, yang ada didikannya maksudnya. Mungkin itu saja. Atau mungkin paling terakhir, seandainya kita mempunyai rezeki lebih, kita mengambil atau menyambut himbauan dari Allah SWT. Allah bersabda, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah yang namanya bumi Allah itu sangat luas sehingga kamu bisa melakukan hijrah? Nah, seandainya Bapak mempunyai rezeki lebih, misalkan bisa memungkinkan kondisi ekonomi Bapak terjamin, lingkungan Bapak juga merasa aman, bisa untuk berpindah, maka lakukan hijrah. Pindah kepada tempat yang lebih baik, lingkungan lebih baik demi masa depan keluarga. Baik, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron jazilan atas jawabannya Ustaz. Kembali kami izin membacakan pertanyaan dari komentar Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kadang kalau marah suka keceplosan kata-kata yang bisa menyakitkan Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya kembali lagi kebiasaan. Nah, bagaimana kita menghilangkan kebiasaan tersebut? Ya harus pertama tadi ambil jawaban yang bersama. Meningkatkan ketakwaan kita. Harus kita yakini bahwasanya segala perkataan, bahasa, suara yang keluar dari lidah kita itu akan dipertanyakan. Hatal anina fil marad kama nukil. Orang yang sakaratul maut, yang mengeluarkan sakit, itu juga bakal ditulis. Itu juga ditulis bagaimana orang yang sengaja dengan ngomong kotor, misalnya ngomong dengan bahasa-bahasa yang kasar. Apalagi bahasa kasar itu jika terdengar oleh orang lain dia merasa sakit, nah itu urusannya bertambah lagi nanti hari kiamat. Maka hal yang pertama dan paling utama itu kita meningkatkan ketakwaan. Bahwasanya ngomong kotor itu salah, dosa. Dan berapa banyak orang yang masuk neraka itu hanya karena lidah yang tidak dijaga. Karena lidah tidak dijaga. Makanya Nabi Muhammad SAW menjamin bagi umatnya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad bersabda, aku menjamin bagi umatku surga bagi yang bisa menjaga dari dirinya dua. Mulutnya dan maaf kemaluannya. Di antara ini baina syaribain kata ulama. Di antara kumis dan jenggot itu mulut maksudnya. Dan baina fakhidain. Ma bainal fakhidain, di antara dua paha maksudnya kemaluan. Dia bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga kemaluannya, maka surga. Nah, yang menjamin siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan seperti yang kita dengar, bahwasanya kebanyakan ahli neraka itu adalah perempuan. Kata para ulama, itu sebabnya juga karena kenapa banyak yang perempuan? Mohon maaf, ini bukan kami
mengatakan semua perempuan masuk neraka, tidak, tapi kebanyakan dari perempuan itu masuk neraka. Di antara sebabnya adalah karena mulut yang tidak dijaga. Makanya perempuan, masya Allah, hawa nafsu di mulut itu sangat besar sekali. Seperti hanya laki-laki itu diuji dengan kebagusan wanita. Nah, perempuan itu diuji dengan lidahnya, dengan lidahnya. Lidah yang sangat sangat bahaya sekali. Seorang tuh bisa mengeluarkan dirinya dari Islam karena karena lidah yang tidak dijaga. Karena lidah tidak dijaga. Makanya harus takut, hati-hati. Harus kita ingat, apa yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan. Kalau kita ridho, oh musibah lagi. Nah, harus menghilangkan kebiasaan tersebut. Para ulama itu saking takutnya sama ngomong, jangan ngomong yang tidak baik. Ngomong yang diperlukan aja itu masih dibatasi sama mereka, sama para ulama. Kalau dalam bahasa Arab, janganlah engkau galau atau janganlah engkau peduli. Itu bahasa Arabnya la tahtam. Nah, ini ada guru kami, Syekhul Masyayikhina, guru dari guru kami, saking ingin membatasi kalimatnya, bilangnya apa? La harusnya la tahtam. Ada empat kali sebutnya la tahtam. Tapi ini la jangan engkau ngomong. Sangat dibatasi. Dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar saking takut dihisap apa yang keluar dari lidah, itu sampai beliau meletakkan di dalam mulut beliau itu batu. Kapan dikeluarin? Kalau sudah ditanya. Kalau sudah ditanya, bukan hanya ditanya saja, ditanya kalau itu perlu dijawab atau tidak. Bukan semua pertanyaan beliau jawab. Kalau seandainya pertanyaan itu tidak butuh jawab, beliau tidak mengeluarkan batu tersebut. Sampai segitunya. Nah, bagaimana kalau kita yang mungkin banyak ngomongnya ini, nggak ada faedahnya, apalagi ngomong kotor. Nah, harus benar-benar kita takut. Harus kembali kepada Allah. Harus takut kepada Allah. Ya Allah alam bisawab. Baik Ustadz, syukran jazilan atas jawabannya Ustadz. Mungkin ini satu lagi pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya anak perempuan berusia 18 tahun. Terus terang, setiap saya memberi nasihat selalu menjawab bahkan dengan nada lebih tinggi. Dan selalu bilang saya sudah besar. Itu bagaimana solusinya Ustadz? Maksud kami bukan mengaturnya, tapi mengingatkannya. Contohnya seperti saat sholat. Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang, subhanallah, pendidikan untuk anak itu sebenarnya harus dilakukan sebelum memilih ibu dari anak tersebut. Ini pendidikan dari Islam. Harus memilih ibu, bukan hanya di saat anak itu sudah lahir, sebelum nikah saja itu sudah harus memerhatikan pendidikan anak dari awal. Pertamanya adalah bagaimana aku mencari seorang ibu yang bisa mendidik anak. Nah, itu pendidikan yang pertama. Terus ada lagi, itu ada silsilahnya di dalam pendidikan. Ada guru kita semua juga mempunyai silsilah tersebut. Bagaimana cara mendidik anak di saat pubertas, bagaimana cara mendidik anak di saat masih kecil, bagaimana cara mendidik anak di saat sudah dewasa. Nah, ini seperti pertanyaannya. Ini subhanallah, itu tantangan yang besar. Tapi insya Allah Anda bisa menghadapinya. Tantangan yang besar. Insya Allah anak yang sudah usia 18 tahun, yang sudah wajib untuk melakukan sholat, akan tetapi susah diingatkan untuk sholat, ini sebuah tantangan yang besar. Hal yang mungkin Anda lakukan adalah pertama tentunya berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah membuka hatinya. Yang kedua adalah berusaha untuk mencari kedekatan antara Anda dan anak Anda. Tentunya selagi tidak bermaksiat, kedekatan. Misalkan ngajak jalan-jalan, misalkan ngajak makan di mana, berusaha untuk membuat kedekatan. Nah, dari situ, nah memang itu butuh proses dan itu tidak sebentar, cukup lama. Tapi dari situ Anda bisa membuat atau membuka hati anak Anda untuk
bisa menerima. Mungkin kalau suruh mondok, apalagi suruh mondok itu susah. Atau ketemu Ustaz ini, kenapa tiba-tiba ngajak Ustaz? Yang pertama Anda ciptakan dahulu pertama kedekatan Anda dengan anak Anda. Lakukan apapun itu sebisa mungkin. Nah, selain dari situ misalkan gunakan dengan bahasa yang lembut. Anakku, aku mengingatkanmu karena Allah, aku cintamu karena Allah. Misalkan ingetin bagaimana Anda lebih tahu bagaimana bahasanya berbaik untuk anak. Misalkan bilang, wahai anakku, aku sudah besar sekarang. Mungkin Bapak sudah tidak bisa memasuki dalam hidupmu lebih dalam. Akan tetapi nasihat dari seorang ayah yang hanya menginginkan kebaikan untuk dirimu, misalkan seperti itu. Bisa dengan surat, bisa dengan hadiah. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, alhamdulillah sudah selesai waktu kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Bapak Ibu yang pada kesempatan kali ini belum sempat untuk bertanya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktu, kita akhiri dengan pembacaan doa, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, ini sebelum kami tutup dengan doa, ini ada beberapa poin. Kami ingatkan kepada para orang tua kami, bahwasanya belajar interaktif online seperti ini dilakukan setiap pekan pada hari Rabu bersama para asatidz yang mulia, dengan kajian fikih, kajian tajwid, kajian memahami lebih dalam tentang Al-Quran, dan juga ada kajian seperti sekarang kajian akhlak. Nah, itu dilakukan setiap pekan pada hari Rabu. Nah, istiqomahkan, dicatat jadwalnya, kasih alarm. Nah, ini program mulia, jangan sampai kita lewatkan. Terus yang kedua, jangan lupa munajat kubro. Nanti bersama guru kita semua, Bu Yahya, Masya Allah. Kita akan mendengar nasihat langsung dari guru kita semua, Bu Yahya. Untuk waktunya insya Allah akan diumumkan pada lain waktu. Maka dari itu, jangan terlewati infonya. Dan barangkali para orang tua kami bisa bergabung dengan program mulia kami, dengan program mulia Al-Bahjah Barat ini. Ada IG, ada TikToknya, supaya kita menciptakan kebiasaan yang baik untuk diri kita. Nah, di saat kita buka, ini ada beranda yang baik. Kita membaca ilmu, ada amal di situ, kita bisa amalkan, insya Allah Allah akan menambahkan hidayah, akan menambahkan ketakwaan untuk kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhzulna, wa akrimna wa la tuhinna, wa'afina wa la tumritna, wa athina wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna du'afa faqawwina, Allahumma adila fa'azzana, Allahumma ighfir fa'aghna, Allahumma ighfina bi halalika haramik wa aghna bi fadlika su'al. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau muliakan kami ya Allah dengan menghadiri atau dengan mengikuti majlis ini ya Allah, maka ya Allah muliakanlah kami ya Allah dengan takwa-Mu ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah dengan akhlak yang mulia ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah dengan hati yang bersih ya Allah. Hati yang bersih dari kotoran-kotorannya ya Allah. Dari kotoran sombong ya Allah, dari dengki ya Allah, dari riya ya Allah, dari cinta dunia ya Allah. Keluarkanlah ya Allah penyakit-penyakit itu dari hati kami ya Allah. Keluarkanlah ya Allah penyakit sombong dari hati kami ya Allah. Keluarkanlah penyakit riya dari hati kami ya Allah. Keluarkanlah ya Allah penyakit dengki dari hati kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami ya Allah, kami umat yang mencintai perdamaian ya Allah, yang mencintai kebaikan untuk orang lain ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah golongan yang mencintai orang lain seperti mencintai diri mereka sendiri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah umat Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya ya Allah, yang mencintai Nabi Muhammad, yang mencintai umat Nabi Muhammad, yang mencintai para sahabat Nabi Muhammad, yang mencintai segala sesuatu yang ada
yang ada ikatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang cinta akan solawat. Ya Allah, orang yang cinta akan majlis ilmu. Ya Allah, orang yang cinta kepada para ulama. Ya Allah, ya Allah, janganlah engkau ya Allah jadikanlah kami ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ya Allah orang yang jauh dari hidayahmu. Ya Allah, orang yang kotor hatinya. Ya Allah, orang yang kotor mulutnya. Ya Allah, orang yang kotor perilakunya. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang mulia akhlaknya, yang mulia hidupnya. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah hasanah di dunia ya Allah, dan berikanlah kami ya Allah hasanah di akhirat ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kami orang yang sehat hati zahir wa batin ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang punya hutang ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk membayar hutang kami ya Allah. Jika Amin. ada di antara kami ya Allah hati yang kotor, maka bersihkanlah hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Ya Allah, jika pada suatu saat nanti ya Allah, pada suatu saat nanti ya Allah, dan kami tidak tahu kapan waktu itu ya Allah, hanya Engkau tahu waktu itu ya Allah, sebelum datangnya kiamat kecil kami, yaitu kematian kami ya Allah, kami tidak tahu kapan Engkau akan mencabut nyawa kami ya Allah. Kami tidak mempedulikan itu ya Allah, akan tetapi ya Allah, yang kami pedulikan adalah ya Allah, Engkau cabut nyawa kami dalam iman ya Allah, di saat hati kami dan lidah kami mudah untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di saat kami ridha kepadamu ya Allah, di saat kami ridha kepada Rasulmu ya Allah, di saat kami ridha kepada Nabimu ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة. صراط الذين عليهم ولا الضالين. Baik, syukron kathiron kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Dasuki yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita semua dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Baik para hadirin, para bapak dan ibu sekalian, kembali lagi kami informasikan untuk pembelajaran majelis ini, majelis online ini insya Allah setiap pekan pada hari Rabu ya pukul 19.30. Untuk pekan yang akan datang insya Allah akan mengkaji pelajaran fikih bersama Ustadz Ahmad Muhsin insya Allah. Kemudian juga di akhir tahun nanti kami ingatkan kembali bahwasanya ada Munajat Kubro online bersama Buya Yahya dan juga Asatid Al-Bahjah Barat. Dan juga untuk para orang tua asuh, jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media Al-Bahjah Barat, baik Instagram, TikTok, atau YouTube dengan nama akun Al-Bahjah Barat. Baik para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua telah menghadiri majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk menghadiri majelis-majelis mulia seperti ini dan semuanya diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara pada kesempatan kali ini, kami selaku moderator izin pamit undur diri dan mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belajar interaktif online.
bersama Asatidz Al-Bahjah Barat. Di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat pertama harus ada istilah balas dendam. Mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023. Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program berbagi infak Center Al-Bahjah Barat. Program berbagi ABC dan program wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan sholat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli sholat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan sholat ya Allah. Engkau maha kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah. Belajar interaktif online bersama Asatidz Al-Bahjah Barat. Di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat pertama harus ada istilah balas dendam. Mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023. Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program berbagi infak Center Al-Bahjah Barat. Program berbagi ABC dan program wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah.